Saudaraku, apa kabarnya? Nats firman Tuhan terambil hari ini dari Matius 17 ayat 2 bunyinya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudaraku, tema kita hari ini hendaknya semakin bertambah teranglah. Saudaraku, firman Tuhan sedang menampilkan performa Yesus yang tidak biasa. Ya, Yesus berubah dari yang fisik manusiawi menjadi yang adikodrati ilahi, sebagaimana sejatinya Yesus, sang terang matahari sorga. Saudaraku, bahwa berubahnya hal yang fisik kepada hal yang adikodrati dengan ditandai wajahnya bak matahari sampai kepada jubah yang dipakainya bersinar amat terang. Kitab Yohanes 8 memperkuat. Ia mencatat, akulah Yesus terang dunia. Yesus adalah terang itu sendiri, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 dan 23 saya bacakan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi, dan anak domba itu adalah lampunya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu perkenanannya Allah berkenan bahwa Yesus kelak akan kembali berada pada jati dirinya yang sejati itu, yakni terang sorgawi. Saudaraku, terang itu simbol kehidupan sempurna sorgawi. Sebaliknya gelap adalah lambang kematian neraka selama-lamanya. Lantas bagaimana dengan kita? Apa yang dikatakan Alkitab tentang orang percaya? Apakah ada ayat firman Tuhan yang terjanji, yang sepadan semaksud dengan nats di atas bagi orang yang percaya? Tentu saja ada. Kalau saudara melihat dalam Amsal 4 ayat 18, Amsal 4 ayat 18, di sana dikatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari atau rembang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasannya berubahnya kehidupan orang percaya yang kian menjadi semakin baik, digambarkan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang sempurna. Itu artinya tengah hari. Saudara-saudaraku, dimulai dari kehidupan iman orang percaya, dia akan berubah. Hidup kesaksiannya, kehidupan sosial ekonominya, kehidupan rumah tangga keluarganya, hidup anak cucunya jadi berkat. Hal itu dimungkinkan sebab Tuhan yang berkata, kamu adalah terang dunia, Matius 5. Dan Mazmur 97 juga berkata, terang telah terbit bagi orang benar. Dan Rasul Paulus mencatat, tangan Tuhan sendiri yang menuntun hidup orang percaya di jalan-jalan kemenangannya. Saudaraku, hidup kita sudah semestinya tidak sama lagi dengan yang lalu-lalu. Coba saudara ingat-ingat, berapa banyak perubahan-perubahan selama ini terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan menuntun hati saudara. Dari mulai sikap kita, laku kita, kata-kata kita. Sikap kita dahulu reaktif emosional, sekarang sudah semakin sabar, penuh pengertian. Kelakuan dan sepak terjang kita dahulu banyak bermasalah dengan sesama di dalam keluarga. Tetapi sekarang banyak menahan diri. Kita hidup lebih bijak. Kita lebih berhati-hati, sabar dan berpengertian. Saudara-saudaraku, kata-kata kita dahulu jahatnya minta ampun, memaki sana sini, menyakiti banyak orang. Tetapi sekarang kita lebih menahan diri, lebih ngerem, lebih berhati-hati. Bagaimana dampak sosialnya sekarang? Tentu saja berubah. Pekerjaan dan ekonomi kita tercukupi. Banyak kemurahan Tuhan. Kita hidup bisa lebih sejahtera. Rumah tangga keluarga kita lebih tentram, lebih damai. Kesehatan kita juga lebih nyaman, lebih terkendali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, rata-rata umumnya berubah
baik dan sejahtera, lebih nyaman. Saudara-saudaraku, hidup kita tidak sama lagi dengan yang lalu-lalu. Dan memang demikian seharusnya. Bagaimana dengan masa depan anak cucu kita? Tuhan juga berjanji jika kita, ya, para senioritas yang di atas, di poros atas, kita opa, jalan lurus, pertahankan hati bersih, hidup takut akan Dia, tekun setia dan tidak berubah setia, maka anak cucu kita mewarisi berkat-berkat itu. Ia akan menjadi berkat, ia menjadi perkasa di bumi. Saudara baca Mazmur 37 dan Mazmur 112. Bahasa yang dipakai pemazmur, saudara-saudaraku, memang terasa amat berat. Ya, seakan-akan menjadi perkasa di bumi adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh pemercaya kelas bawah. Perkasa di bumi hanya milik kaum ningrat, kaum the have, warga kelas atas. Kata-kata perkasa di sini sebenarnya, saudara-saudaraku, diterjemahkan sebagai kuat, leluasa berekspresi dan bergerak di bumi di mana saja anak cucu kita tinggal bermukim. Baik di Amerika, di Indonesia, di pusat kota, di pinggiran kota, di desa. Ya. Dengan demikian janji bahwa anak cucu pemercaya memiliki hak hidup perkasa, hidup yang lebih leluasa berekspresi bergerak itu dimungkinkan. Saudara-saudaraku, hidup yang memungkinkan anak cucu kita tampil menjadi orang yang kuat. Kesaksian imannya kuat, sosial perekonomiannya, hingga mereka dapat menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba simak sejenak. Untuk siapa sebenarnya kita hidup? Kita berjerih payah, kita berjerih lelah siang malam, pagi petang, kalau bukan untuk anak cucu, sebagai penerus pewaris karya-karya dan aset-aset kita. Maka itu jagalah baik tujuan dan tanggung jawab sosial ini. Saudara-saudaraku, kita berupaya membangun dan mewariskan masa depan untuk mereka. Itu sebabnya jangan sampai sia-sia baik hal iman maupun tanggung jawab sosial. Berikanlah yang layak dan memadai. Saudara-saudaraku, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Itu kata firman Tuhan dalam Amsal 13. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka itu kita terus belajar dan berupaya. Ya. Kitab 2 Petrus pasal yang 1 ayat 5-11 mungkin landasan berpijak kita. Tampilkan dan tambahkan iman pada kebajikan. Berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Setelah kita percaya, itu diperhitungkan Tuhan dan harus. Di luar Tuhan, ya, orang-orang fasik perbuatan baiknya 0. Tidak diperhitungkan. Perbuatan baik tidak membuat orang masuk surga. Karena semua manusia berdosa. Manusia harus masuk dulu melalui pintu pengampunan. Pintu itu adalah Yesus. Setelah saudara percaya Yesus, maka perbuatan baik itu diperhitungkan. Dan itu harus. Jauhi yang jahat. Hindari konflik permusuhan. Usahakan perdamaian. Ampuni orang-orang yang bersalah. Kemudian tambahkan pengetahuan, banyak belajar. Supaya bijak dan pintar. Sebab kalau kita bodoh, kita kalah. Kalau kita bijak, kesaksian kita efektif. Kita dapat menuntun orang pada kebenaran. Bandingkan kitab Daniel pasal 12. Miliki roh penguasaan diri. Luaskan pandangan, penuh pertimbangan. Berhati-hati, sabar, penuh pengertian. Saudara-saudaraku, hal menuntun diri, hal menahan diri ini penting. Jangan dianggap sebagai sebuah kekalahan. Tambahkan ketekunan. Jangan goyah. Tetap setia. Jangan berubah setia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bila kita jatuh, kita minta ampun. Bangkit lagi. Tetap bersemangat. Jangan lemah. Jatuh, celaka, petaka yang dapat menimpa orang percaya bukan kebetulan. Ya, malah petaka, celaka yang datang menimpa orang percaya itu bukan sebuah kebetulan. Saudara-saudara, umumnya ini teguran Tuhan mengingatkan kita, mungkin ada sesuatu yang salah kita lakukan. Kitab Wahyu 3 ayat 19.
maka ia menegur kita. Itu sebabnya introspeksilah, bertobat, jangan buat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah kasih. Hidup dalam lingkup dunia yang ego. Kita sekarang sedang hidup di dalam dunia yang ego. Ya, jabaran kasih itu sederhana, peduli dan korban. Saudara-saudaraku, kasih adalah landasan kesaksian hidup kita. Kini kita hidup dalam lingkup dunia yang ego, cinta kasih yang matre, hambar dan tawar. Saudara-saudaraku, kasih kebanyakan orang semakin dingin, cenderung tidak mau peduli, tutup mata dengan yang susah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup cari aman untuk diri sendiri, untuk kelompok sendiri. Kadang-kadang kita juga sering melihat solidaritas sosial kekristenan ini sangat lemah dan tidur. Padahal ini pelayanan yang efektif, besar dan mulia. Memang banyak kendalanya untuk berkorban dan peduli pada orang, pada sesama. Tetapi berupayalah. Salah satu upaya yang efektif adalah berdayakan family yang care community. Saudara, ini potensial dan efektif jika diberdayakan atau dijalani. Mulai dengan kunjungan dan lingkungan saudara yang sakit. Kemudian layanan ini sangat memberkati. Bila saudara leluasa dalam sosial ekonomi, mungkin saudara lansia yang masih sehat, punya banyak waktu, kerjakanlah. Ya, kemudian schedule layanan kita bisa kita atur dan terukur. Saya usia 72 tahun. Kini menunggu partnership yang rindu ingin menjadi terang bagi kota. Mari gabung dengan layanan kami pada program penginjilan outdoor Jalan Tuhan yang tertunda karena kendala teknis transportasi akomodasi. Saudara-saudaraku, panggung PI Outdoor Jalan Tuhan kami inisiasi di masa sampar COVID-19 ekstrim sedang melanda masyarakat. Sebuah misi layanan PI terbuka di tengah masal umum di wilayah terukur Jabodetabek. Pemberitaan di pasar-pasar tradisional, terminal bus, di perapatan jalan raya traffic light, di depan stasiun kereta api, di keramaian tempat-tempat wisata, di alun-alun, di mal-mal, tempat-tempat terbuka umum. Saudara-saudaraku, layanan misi ini sangat efektif di samping efisien, mengena pada sasaran, sekaligus sebagai hak menjawab kami mengcounter berita-berita palsu, Injil yang dibelokkan, berita Injil yang diputarbalikkan oleh segelintir kaum kedar Ismail, dan meluruskan kepada Injil kebenaran itu yang sebagaimana yang original. Sebab itu domain kita, mengapologia sebagai apologet. Baik saudaraku, bila saudara berbeban, rindu melayani, kami sedang mencanangkan program layanan antar kota. Jadi berkat bagi kota, mari bergabunglah. Satu atau dua orang joint partner cukup bagi kami. Silakan menghubungi nomor kami di sini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kami tunggu respon saudara. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.